Puji Tuhan, saya diberi satu pesan yang memang kayaknya Tuhan betul-betul pingin kita semua itu tidak main-main ya. Dan kita ambil satu ayat dulu ya. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 2, di mana firman Tuhan mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kita akan berlimpah oleh kasih karunia Tuhan, kita akan berlimpah oleh damai sejahtera Tuhan ketika kita masuk ke dalam pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Lah, yang penting, yang perlu kita mengerti, kata-kata pengenalan ini dalam bahasa aslinya dicatat sebagai ginosko. Ginosko itu mengenal, bukan sekedar kenalan kalau ketemu halo gitu, enggak. Tapi ginosko itu mengenal secara intim. Mengenal, kalau dalam satu bahasa Yunani itu dikatakan seperti suami dan istri. Jadi ada keintiman. Nah, kita sendiri kadang-kadang sebagai anak Tuhan tidak gampang untuk ikut Tuhan, saudara. Baik kita sebagai hamba Tuhan maupun kita hanya sebagai jemaat biasa. Seringkali kita merasa letih lesu. Seringkali kita melihat sekeliling kita, loh itu orang itu tidak ikut Tuhan kok hidupnya diberkati. Orang yang ikut Tuhan kok malah lebih susah, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan seenak sendiri, seperti orang-orang dunia. Jadi kita kadang-kadang merasa kayak gimana ya, saya ditipu, tapi Tuhan katakan ampuni ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan jangan seperti dunia ya. Kalau dunia mata balas mata ya, gigi balas gigi katanya ya. Kalau dipukul balas pukul ya. Tapi di dalam Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipimu yang kanan untuk sekalian ditampar. Jadi ini seringkali membuat kita nih hidup tidak enak. Ya, menurut kita wah susah. Terutama yang pelayanan ya. Melayani, kadang-kadang yang dilayani juga ya ini sekedar sharing ya. Yang dilayani juga mungkin tidak berterima kasih, malah mungkin ya menyakitkan hati dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tetap mau kita ini menjadi berlimpah oleh kasih karunia Tuhan, berlimpah oleh damai sejahtera. Meskipun apa yang kita alami itu mungkin tidak ada damainya. Mungkin kita merasa loh kok tidak enak ya. Tapi kita akan belajar hari ini. Ketika Tuhan mengatakan kenali Tuhanmu, artinya intimlah dengan Tuhan. Nah, mungkin dalam bahasa sehari-harinya, kalau saya sedikit cerita kesaksian saya baru-baru ini kan pindah rumah. Sebelum pindah tuh saya renovasi. Jadi selama renovasi, karena memang dari rumah yang sudah mungkin hampir 20 tahun ya, nggak ditempati. Jadi renovasinya itu betul-betul menyita waktu, menyita pikiran ya, menyita semuanya. Sehingga saya berpikir, mendesain, ikut ngatur ya dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga saya kehilangan damai sejahtera Tuhan. Sehingga saya merasa tidak nyaman kok. Ya gimana lah, namanya orang mungkin penuh dengan pikiran. Padahal firman Tuhan ngomong, semakin kita intim dengan Tuhan, damai sejahtera itu akan semakin penuh. Ya intim dalam arti kenal dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Kalau suami istri itu gimana? Ya kumpul setiap hari ya, bahkan tidur satu kamar. Jadi noleh kelihatan ya, tidak noleh kepikiran ya. Maksudnya kalau jauh juga mikir, itu namanya suami dan istri. Dan ini penting saudara. Pentingnya apa? Apakah kita sudah memiliki hubungan yang seperti itu dengan Tuhan? Sebab kalau kita tidak memiliki hubungan seperti itu, jangan kaget kalau kita kehilangan damai sejahtera. Jangan kaget kalau kasih karunia Tuhan itu tidak berlimpah. Saudara tahu kasih karunia Tuhan, wow, itu tidak bisa dibeli, saudara. Kadang-kadang sesuatu yang tidak terpikirkan, ya kayak saya dulu ini berkali-kali saya saksikan. Saya pulang dari pelayanan,
atau saya pulang mau menuju ke rumah, terus saya tuh melihat ada orang jualan durian di mobil. Enak ya kelihatan. Kepingin, tapi mau berhenti kok nggak berani, soalnya nggak bisa milih durian. Kalau nggak bisa milih, nanti durian dipilih kaget, dimakan anyep nanti, ya toh, pucat, nah enak jadinya. Tapi kepingin, ya apa? Ya sudah, wis, nggak usah lah daripada mangkel. Mangkelnya apa? Kadang-kadang kita melihat duriannya, warnanya bagus, baunya sip ya, harganya mahal, begitu dibuka anyep, ya. Jadi sering kali terjadi karena apa? Karena saya nggak bisa milih durian. Akhirnya ya sudah, pulang aja. Saya ngomong sama istri, yuk pulang. Pulang di rumah. Tahu-tahu ada yang kirim durian di rumah. Nah, itu namanya kasih karunia, saudara. Sering kali dalam kehidupan kita anak Tuhan, kita sering mengalami itu. Tetapi kalau kita tidak intim sama Tuhan, jangan kaget loh kalau hal-hal seperti itu hilang. Contohnya apa? Malam minggu dulu ya sebelum pandemi, sekarang mungkin lebih gampang. Dulu sebelum pandemi malam minggu kalau ke mall cari parkir, waduh sudah pokok jam-jam waktu jam 6, setengah 7, wah sulit. Tapi kasih karunia Tuhan, kita masuk bayar ngambil karcis, belok ada mobil keluar, kita langsung parkir. Dan ini bukan sekali dua kali, saudaraku, berkali-kali, bahkan hampir setiap kali. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Saya tidak cerita yang muluk-muluk yang waduh dapat berkat bisnis, dapat berkat proyek dan lain sebagainya. Saya bicara yang simple-simple, hal-hal yang sering kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan saya sempat mengalami sesuatu yang hilang ya, sehingga apa? Jadi orang agak reseh. Ketika damai sejahtera itu hilang, saudaraku, kita jadi agak reseh. Agak gampang kalau kita bicara tegangan itu tegangannya tinggi, saudara. Ya, terus seringkali menjadi tidak menyenangkan. Jadi kalau kita kumpul sama teman-teman itu teman-teman kroso, wah ini orang ini gampang konslet ini, jangan diteketin. Mereka semua pada minggir. Nah, ini adalah kehidupan yang terjadi di luaran sana. Jadi kalau kita tidak bisa intim dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan. Ya, banyak kejadian kehidupan kita ini jadi terpengaruh oleh karena itu. Mungkin teman-teman jadi agak malas kumpul ya. Kalau diajak ngomongnya enggak enak dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita terus berusaha untuk menjadi seperti suami dan istri, ya kadang-kadang simpel ya, tapi enggak menyenangkan kelihatannya. Waduh, enggak kudus. Seperti gini misalnya, kalau bangun tidur melek gitu, ya langsung aja panggil namanya Tuhan kita, Yesus, gitu ya kan. Terus kita misalnya, ini sorry ya, kalau pagi kan seringkali kita langsung bangun tidur, langsung ke toilet kan, ya kadang-kadang cuma buang air kecil, kadang-kadang buang air besar. Tapi tidak salah, saudara, ketika melakukan itu, saudara ingat Tuhan kita, nyambat. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin sekedar menyatakan terima kasih, kadang-kadang ya mohon maaf kalau saya lama enggak bisa lancar ya BAB, terus saya bisa BAB lancar, itu saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jadi hal-hal yang kecil yang kelihatannya sepele, saudara lakukan. Saudara berusaha untuk selalu mencari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita kalau bersosial media ya, di Facebook, di Instagram, mungkin di WA ya, WA grup banyak teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang posting hal-hal yang bersifat rohani firman Tuhan dibaca, saudara. Mungkin sekedar cuman 1 menit tidak sampai ya, berapa puluh detik saudara baca. Karena itu adalah satu bagian di mana kita tuh bisa membiasakan diri kita untuk selalu bisa berkoneksi dengan Tuhan ya, berinteraksi. Mungkin cara-caranya bukan cara-cara seperti zaman dulu ya. Saudara tahu zaman perjanjian lama, saudara kalau mau cari Tuhan, saudara harus ke bait Allah. Saudara harus membawa persembahan. Persembahannya nanti diperiksa, cacat enggak, terus baru disembeli. Kalau semua baik disembeli, baru saudara ini bisa berdoa. Tetapi hari ini saudara, hari ini, karena Yesus telah mati di atas kayu salib dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga, saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan Tuhan.
kita bisa menemui Tuhan sewaktu-waktu dengan iman kita kepada Yesus. Maka apapun yang kita lakukan, cari Dia. Mungkin sekedar baca, mungkin kelihatannya ini orang ini mencekno ya, setiap hari ngirimi firman. Saudara baca, seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui hal-hal seperti itu. Bahkan hal-hal kecil, Tuhan seringkali berbicara. Kayak hari ini, saya tadi ada saudara teman ya, dulu rekan kerja, tapi lama udah gak jumpa, tahu-tahu datang dari Jakarta, mampir ke kantor, terus ngobrol-ngobrol kesempatan kerja, akhirnya terakhir dia minta didoakan, dan kami berdoa bersama-sama, dan hadirat Tuhan demikian kuatnya ya, menyentuh setiap daripada kita, bahkan teman saya itu sampai bisa mencucurkan air mata. Karena Tuhan hadir. Dan seringkali dalam hal-hal yang seperti itu, saudara, mungkin kelihatannya sepele, Tuhan ingin berbicara banyak. Karena kalau kita sebagai jemaat Tuhan, kita melihatkan orang dunia, kadang-kadang kita kesel juga. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini mengemban amanat Tuhan. Tuhan minta kita menjadi saksi Kristus. Tuhan minta kita menjadi terang Kristus. Tapi tidak gampang. Kita harus mau untuk ya kalau kita bicara sedikit menderita ya. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Disambung ya. Di ayat 3 dikatakan, 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi Tuhan itu yang memberikan, kuasa ilahi Tuhan itu memberikan kita, menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini penting. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi sebetulnya ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, Dia telah memindahkan saudara dan saya dari kerajaan maut dalam kerajaan anaknya yang terang. Dan oleh karena itu Dia memberikan kita kodrat ilahi. Sesuatu yang ilahi ada di dalam kita. Dan keilahian itu, saudaraku, yang Tuhan pakai supaya kita ini tetap menjadi terang Kristus. Supaya kita ini tetap, ibaratnya kalau tadi kita kesel ya, kita kehilangan damai sejahtera. Tapi ketika kodrat ilahi kita muncul, maka kita akan menjadi tegar, menjadi kuat, menjadi sanggup menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena ya seperti kalau kita bicara, ini saya ngambil satu contoh yang mungkin lebih gampang dimengerti ya. Kalau dulu tuh orang punya telepon yang simple ya, cuman bisa buat telepon sama SMS ya. Itu namanya stupid phone ya. Kalau sekarang kan smartphone. Smartphone tuh teleponnya pinter. Pinter apa? Bisa buat email, bisa buat bayar, bisa buat semua bisa ya. Bikin aplikasi dan lain sebagainya. Itu namanya smartphone. Tetapi smartphone ini memerlukan data, memerlukan wifi koneksi ya, supaya bisa berfungsi. Kalau tidak ada koneksinya, maka smartphone ini tidak berfungsi. Nah, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, itu Tuhan dari stupid phone ya, persamaannya kita diubah menjadi smartphone sama Tuhan ya, diubah. Nah, tetapi perubahan itu memerlukan kita ini untuk pakai koneksi ya. Kalau bicara koneksi ada dua, satu wifi, satunya kita pakai layanan data dari provider ya, dari yang menyediakan layanan telepon, mungkin XL, Telkomsel dan lain sebagainya ya, tergantung. Cuman tanpa adanya koneksi itu, maka smartphone yang kita punya ini ya enggak bisa dipakai untuk yang canggih-canggih, cuman bisa buat telepon ya. Nah, mungkin kelebihannya bisa buat foto, cuman
Di luar itu untuk aplikasi apa segala macam tidak bisa, saudara. Nah, saudara dan saya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita ini memiliki kodrat ilahi. Tetapi kodrat ilahi kita ini harus connect sama koneksi. Tanpa ada koneksi wifi atau layanan data, maka kodrat ilahi kita ini tidak akan bisa mengeluarkan kecanggihan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ini penting sekali, saudara. Sebab firman Tuhan itu jelas. Ya dan amin ya. Saya akan buka di Yohanes 7 ayat 37. Kodrat ilahi Tuhan itu digambarkan seperti ini ya. Di Yohanes 7 ayat 37 perikopnya adalah air sumber hidup. Dikatakan dan pada hari akhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hati ini pakai nama koinonia. Koinonia itu maksudnya pusar ya. Dari pusarnya kita ini mengalir. Di sini dikatakan bahasa Indonesia aliran-aliran air. Bahasa aslinya pakai river of water. Jadi seperti aliran air sungai. Jadi airnya itu besar sekali. Jadi Tuhan mengatakan, ketika kita beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, dan kita datang kepada Yesus, minum air daripada Tuhan, maka air itu akan mengalir keluar dari kehidupan kita, pusat kehidupan kita. Mengalir, bukan cuma gemericik buka keran, enggak, saudara. Seperti aliran-aliran air sungai. Karena apa? Karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 3 dikatakan, maka kita akan ketika orang memberkati Abraham, maka orang yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena melalui Abraham dan keturunannya, saudara dan saya, kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara, ketika Tuhan memilih saudara, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan kita tidak iseng. Tapi Tuhan kita tahu bahwa Tuhan memilih kita supaya apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi ketika kita dalam kehidupan kita ikut Tuhan, kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat, kita capek, kita ngelihat orang dunia, Tuhan orang ini kok saya mosok harus mengampuni. Padahal Tuhan ngomong ampuni ya. Meskipun orang itu salah 7 kali, ya ampuni 7 kali, 70 kali. Bahkan dikatakan seperti itu. Terus kalau kita pelayanan, Tuhan capek, Tuhan pelayanan sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Dari lahir, orang tua saya sudah pelayanan, saya juga ikut pelayanan. Saya capek Tuhan, saya tidak bisa kemana-mana. Orang yang pelayanan punya motivasi, yang tidak bisa sukses. Kita yang betul-betul tulus, tapi tidak bisa kemana-mana. Nah, di sini Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kenapa? Kodrat ilahi itu sudah ada di dalam kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan aku mau minum Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semua itu. Dan dari dalam diri kita tuh bisa mengalir ya, aliran-aliran air sungai kehidupan yang bisa menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Dikatakan kepada bangsa-bangsa. Ya, gambarannya itu seperti ini, saudara. Kalau dulu orang ke bait Allah ya, untuk menebus dosa, membawa korban itu disembeli. Korban itu dibawa sama imam besarnya, karena hanya imam besar yang bisa ketemu sama Tuhan. Setelah imam besar itu membawa korban dipersembahkan kepada Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di depan tabut perjanjian, maka imam besar itu juga keluar dari dalam bait suci, dari ruang Maha Kudus. Dia keluar ke pelataran. Untuk apa, saudaraku? Untuk melayani orang-orang yang lainnya. Sama seperti saudara dan saya, kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Karena dengan memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kodrat ilahi kita, itu Tuhan katakan, akan seperti aliran-aliran air sungai. Ya, itu bisa memberikan air kehidupan kepada semua orang yang membutuhkan melalui kehidupan saudara dan saya yang dipilih. Karena kita menjadi saksi Kristus.
Saudara tahu di luaran sana, ya di dunia itu semua orang itu seperti orang yang haus. Karena apa? Karena mereka butuh untuk minum air. Ya, seringkali mereka tidak menemukan air yang bersih, saudara. Karena sumber air yang bersih itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kehidupan saudara dan saya yang dipilih, Tuhan ingin memberikan air kehidupan itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memiliki keintiman, ketika kita mungkin sibuk dengan urusan dunia ya, atau mungkin sibuk dengan pelayanan. Kadang-kadang ada dua interpretasi ya, penjelasan. Orang sibuk melayani siapa? Melayani bait atau melayani Allah. Karena seringkali kita sibuk melayani manusia, kita lupa datang kepada Tuhan. Padahal ketika kita katakan barang siapa haus, ketika kita haus, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita berlimpah-limpah. Supaya melalui kelimpahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita bisa dipakai menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya mungkin lupa, saya ini tidak bisa apa-apa Pak. Saya tidak bisa nyanyi ya. Kalau nyanyi suaranya tidak enak, beleot ya. Saya juga tidak bisa doa, saya tidak bisa pelayanan. Tuhan kita tidak nyari Indonesian Idol tuh ya. Iya toh. Tuhan kita tidak nyari orang-orang yang pintar nyanyi di karaoke enggak. Tapi Tuhan kita mencari hati-hati yang haus dan lapar akan Dia. Saudara haus, saudara datang kepada Tuhan. Pakai cara saudara. Saudara tidak bisa berkhotbah, Tuhan tidak minta saudara jadi pengkhotbah. Saudara tidak bisa nyanyi, Tuhan tidak minta saudara untuk menyanyi di depan mimbar. Tidak. Nyanyi di kamar mandi, tidak ada yang dengar, tidak apa-apa. Daripada saudara nyanyi dangdut, saudara sembah Tuhan. Daripada saudara nyanyi lagu dunia, saudara sembah Tuhan. Saudara ngomong usai nyanyi enak, tidak apa-apa. Saudara dengarkan radio, saudara dengarkan streaming, saudara lihat ibadah online. Saya akhir-akhir ini setelah saya pindah rumah yang tadi dibangun itu akhirnya saya tempati ya. Kalau dulu rumahnya besar ya besar lah, pokoknya besar. Jadi kalau sama anak-anak jarang ketemu. Tapi di rumah ini pas-pasan, pas keluar ruangan ini kelihatan anak ya. Jadi dan yang enak apa? Di ruang keluarga dekat sama meja itu kita pasang TV yang sudah Android ya, bukan wah sekarang semua TV Android. Kalau yang enggak Android harus pakai alat ya untuk bisa Android. Kenapa? Kalau Android bisa keluar kodrat ilahinya, ya kan? Yang tadi kita ngomong kodrat ilahi itu bisa dikoneksikan sama data, sama WiFi. Kita bisa nyetel YouTube. Nah YouTube ini banyak. Mau pujian penyembahan 24 jam, mau siapa yang muji, siapa yang nyembah, kita bisa ikuti. Mau khotbahnya siapa saja ada di situ. Dan itu adalah cara untuk membuat saya ini akhirnya mau nggak mau cari Yesus terus, cari terus. Pokoknya keluar kamar ke ruangan ini kalau nggak dengar pujian penyembahan nggak enak. Kadang pujian penyembahan sudah lama, ya dengerin orang khotbah, dengar firman Tuhan. Nah ini cara saya. Mungkin saudara punya cara lain, silakan. Saudara punya HP ini ada Alkitabnya. Saudara punya grup sama teman-teman. Di WA grup saya percaya kalau pagi kan pasti semua nyapa ya. Nyapa itu pasti pakai firman Tuhan. Saudara renungkan. Karena itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada hati kita. Cara Tuhan untuk membuat kodrat ilahi kita ini menjadi keluar. Ya. Seperti di Yohanes 4 ya, terakhir. Yohanes 4 itu dikatakan Tuhan itu berhenti di sumur Yakub. Di Sikar ya. Berhenti di sana kan siang hari. Tiba-tiba siang, saudara, kalau orang itu biasanya ngambil air di sumur itu masa siang hari loh. Enggak loh. Biasanya kan kalau ngambil air di sumur kan ya pagi atau sore supaya enggak terik ya. Ini siang-siang orang ngambil karena apa? Perempuan ini ternyata punya reputasi yang enggak bagus ya. Dikatakan dia itu sudah hidup 5 kali bersama dengan pria tapi enggak nikah. Ya kalau hari ini yang kumpul sapi ya, jangan kumpul kebun, enak kumpul sapi hari ini. Jadi bareng sama pria tapi tidak nikah.
Nah, ini kan malu, kelihatan sama tetangga malu, akhirnya dia beraninya siang hari. Yang mana tidak ada orang ngambil air, dia datang ke sumur ngambil air. Nah, Tuhan Yesus ini tahu, ditunggu sama Tuhan Yesus. Ya, pas perempuannya datang, terus ditawari, kamu mau ndak air? Kamu kalau minum, kamu ndak akan pernah haus seumur hidup. Terus perempuan ini tertarik, ya mau ya. Saya lompat ya, ada pembicaraan sebelum, tapi tidak perlu. Yang penting ini, akhirnya dia mau. Saudara tahu, setelah dia minum air itu, apa yang terjadi? Perempuan itu adalah wanita Samaria. Ya, dia pulang ke desanya. Perempuan yang katanya tidak pernah nikah, berzina 5 kali, ganti-ganti pria. Itu cerita, karena dia sudah minum airnya Tuhan, dia percaya, Tuhan aku mau, aku percaya. Dia minum, dia pulang cerita, satu desa itu semua bertobat, saudara. Satu desa. Dia bukan pendeta, bahkan dia terkenal reputasinya sebagai wanita yang tidak terhormat. Ya, zaman dulu, zaman sekarang kalau 5 kali hidup sama pria tidak kawin itu ya kurang terhormat ya. Pasti ya banyak gosip lah. Itu bisa bercerita, bersaksi untuk Kristus sampai seluruh desa itu bertobat. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita, saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita butuh untuk intim dengan Tuhan. Bukan sekedar mungkin melayani, bukan sekedar mungkin datang beribadah, tetapi betul-betul kita pakai hari-hari kita. Dari pagi kita bangun, kita bekerja, kita melakukan aktivitas, kita melayani keluarga kita melayani orang-orang di luaran, sampai malam kita tidur. Jangan lupa untuk intim dengan Tuhan. Sangat penting, saudara. Pakai cara saudara, apapun caranya. Mungkin ada yang ngomong, waduh, kalau ke WC saya tidak mau bawa Alkitab, nanti tidak mau baca. Enggak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati saudara. Pakai waktu kita, apapun yang kita lakukan, cari Dia. Maka ketika Dia memberikan air itu membual-bual ya, dalam pusar kita, dalam pusat kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi kehidupan di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan setiap daripada kita bahwa kita masih membutuhkan Engkau, Tuhan. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat kami hidup menjadi berkat. Ketika kami mau untuk mencari Engkau dan intim, seperti suami dan istri. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami, mulai dari malam hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya, supaya hidup kami boleh kami bawa, kami persembahkan kepada Engkau untuk dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.